Sebuah kasus yang sempat membuat restoran tandoori di kota New Delhi pada saat itu merasakan dampaknya sebagai akibat dari masyarakat di sekitar yang tidak mau makan masakan yang menggunakan tandor sebagai panggangannya selama beberapa tahun lamanya. It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara India. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 1995, pukul 23 malam, seorang anggota polisi dari kantor kepolisian Connaught yang bernama Ahmad Nazir Kunzu bersama dengan seorang penjaga keamanan yang bernama Chander Pal kala itu sedang melakukan patroli di sekitar daerah Janpath yang merupakan salah satu jalan utama di kota New Delhi. Setelah hampir setengah jam berpatroli, mereka tiba-tiba melihat suatu pemandangan yang sedikit berbeda kala itu. Terlihat ada kobaran api lumayan besar yang menyala di dekat Hotel Bintang 3 yang bernama Ashok Yatri Niwas yang terletak di Jalan Asoka. Mereka segera bergegas menuju ke sana untuk mencari tahu dari mana datangnya api tersebut. Setelah sampai di lokasi, ternyata api bukan berasal dari bangunan utama hotel, tapi dari sebuah restoran yang ada di dalam hotel yang bernama Bagia Barbecue Restaurant. Ketika Kunju mendekati restoran tersebut dan mengintip ke dalam lewat pintu depan, dia melihat api berasal dari salah satu bagian di dalam dapur restoran. Namun penjaga hotel mengatakan kepadanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Staf restoran sedang membakar sampah kertas dan kardus bekas yang tidak terpakai. Kunju dan temannya pun mempercayai perkataannya dan pergi melanjutkan patroli mereka kembali. Namun tidak berapa lama meninggalkan lokasi hotel dan masih berada di sekitar sana, tiba-tiba mereka mendengar suara wanita yang berteriak minta tolong dari kejauhan. Ternyata itu adalah suara dari seorang nenek penjual sayuran yang mengatakan ada api di dalam hotel. Ketika kedua petugas tiba di lokasi, api telah berkobar menjulang tinggi hampir 10 meter ke udara. Asap ada di mana-mana. Mereka segera masuk ke dalam melewati pintu gerbang hotel dan berlari menuju ke arah restoran. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria yang sedang mengenakan kemeja kurta berwarna putih. Dia adalah manajer restoran yang bernama Keshav Kumar. Kumar mengatakan kepada petugas bahwa mereka sedang membakar beberapa poster lama. Namun Kunju tidak mempercayai perkataannya begitu saja. Dia berlari ke pos polisi terdekat dan menelpon untuk meminta tolong kepada semua unit darurat setempat. Saat Kunju kembali dari pos polisi bersama dengan beberapa petugas polisi lainnya, api sudah semakin membesar dan kemungkinan akan menyebar sampai ke gedung utama hotel apabila tidak dipadamkan dengan segera. Para petugas yang hendak masuk ke dalam untuk membantu memadamkan api malah dihalangi oleh Kumar. Karena pintu depan tertutup, mereka segera menuju ke arah belakang dan berhasil masuk ke dalam restoran setelah memanjat tembok pagar setinggi 2 meter. Setelah berada di dalam, mereka melihat ada beberapa orang yang sedang berdiri di dekat dapur. Dikarenakan kehadiran mereka yang tidak diinginkan, Kumar pun berjalan mendekati mereka dengan diikuti oleh seorang pria gendut yang juga mengenakan kurta putih. Pria tersebut ternyata adalah pemilik restoran yang bernama Susil Sharma. Kini petugas yang posisinya dekat dengan sumber api akhirnya dapat melihat dengan jelas ternyata api berasal dari sebuah oven pemanggangan atau yang biasa disebut tandor, yang memang selalu ada di sebagian besar restoran barbecue di India. Di sekeliling tandor terlihat banyak kayu bakar dan juga material lainnya, namun dari kobaran api yang begitu besar, jelas itu tidak terlihat seperti sedang memanggang daging ayam. Saat Kunju bermaksud untuk memadamkan api, Susil menerangkan bahwa dia adalah seorang anggota kongres dan saat itu mereka sedang membakar poster kampanye miliknya yang sudah tidak dipakai lagi. Saat itu Susil bermaksud untuk mengintimidasi petugas dengan menyebutkan dirinya sebagai bagian dari anggota kongres yang terhormat,
sedangkan mereka hanyalah para petugas rendahan saja. Namun ancamannya tidak dihiraukan. Mereka bergerak cepat mengisi ember dengan air dan mulai berusaha memadamkan api yang menyala. Karena dibantu oleh beberapa anggota polisi, api akhirnya berhasil dipadamkan juga dengan cepat, walaupun sebagai akibat dari kebakaran telah menimbulkan kerusakan yang lumayan besar. Kumar yang dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden kebakaran tersebut dibawa menuju ke teras lantai 1 hotel untuk melihat dari tempat yang lebih tinggi dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran itu. Ketika mereka sedang memantau kerusakan yang terjadi, tiba-tiba hawa terasa panas dan tercium bau asap yang menyengat dari arah dapur. Saat mereka melihat ke arah restoran, api di tandor yang tadinya telah padam kini kembali menyala, dan betapa herannya mereka ketika melihat seorang pria berdiri di sana sambil mengipasi tandor. Pria tersebut ternyata adalah si pemilik restoran dan juga anggota Kongres Sushil Sharma. Kunju segera berlari turun menuju ke arah dapur restoran, bermaksud untuk menghentikan perbuatannya. Namun begitu sampai di lokasi dapur, ternyata Sushil telah menghilang dari sana, dan di saat yang sama, Kunju mencium aroma yang berbeda keluar dari dalam tandor. Jika tadi dia mencium bau kertas dan plastik yang terbakar, maka kali ini tercium seperti aroma daging yang hangus menyengat. Kunju tidak sempat berpikir lebih banyak karena dia harus segera memadamkan api yang kembali menyala tersebut. Dia bergegas mengambil ember berisi air dan mulai menyiram ke arah tandor yang apinya mulai menyebar. Setelah api mulai padam, dia mengintip ke arah tandor untuk melihat apa yang ada di dalam sana. Kunju tidak menemukan adanya kertas, kardus, maupun poster seperti yang tadi diberitahukan kepadanya, namun sesuatu yang lebih mengerikan. Dia melihat sesosok tubuh manusia yang hangus terbakar dalam keadaan berjongkok berada di atas tandor. Setelah dilihat lebih teliti, tumpukan kayu yang diletakkan di sekitar tandor menyerupai upacara kremasi tradisional yang dilakukan oleh umat Hindu. Bagaimana bisa restoran Bagia telah berubah menjadi sebuah krematorium? Sosok siapakah itu yang berada di tandor tersebut? Petugas polisi segera menahan manajer restoran Keshav Kumar untuk dimintai keterangannya. Saat itu Kumar tidak mau bekerja sama dan berusaha mengelak terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan mengatakan dia tidak mengetahui apapun tentang sosok tersebut. Namun saat ditanya selain sebagai manajer restoran, ada hubungan apa antara dia dengan pemilik restoran Sushil Sharma? Kumar hanya bergumam bahwa dia memiliki hutang yang banyak kepada Sushil. Naina Sahni lahir pada tanggal 13 April 1966 dari kedua orang tua yang bernama Harbhajan Singh dan Jaswant Kaur. Naina adalah seorang gadis yang sangat cerdas. Dia berhasil menamatkan kuliahnya di Syama Prasad Mukherjee College di Delhi pada tahun 1986 dengan hasil yang sangat memuaskan. Dia kemudian bergabung dengan Delhi Flying Club untuk mendapatkan lisensi pilot dan bahkan berhasil memperoleh lisensi pilot pribadi di negara Inggris. Selama masa kuliahnya, dia telah berkecimpung di dunia politik dan menjadi anggota aktif dari Serikat Mahasiswa Nasional India (NSUI), yang merupakan bagian dari Kongres Nasional India atau yang lebih dikenal dengan sebutan Partai Kongres. Di sanalah dia pertama kali mengenal Sushil Sharma yang kala itu menjabat sebagai Presiden NSUI sejak tahun 1986. Dengan ambisi dan keuletannya, pada tahun 1989, Naina berhasil menjabat Sekretaris Umum Partai. Naina kala itu memiliki hubungan spesial dengan seorang pria yang bernama Matlub Karim. Namun sayangnya, hubungan mereka tidak berjalan dengan lancar, dikarenakan adanya perbedaan agama. Karim adalah seorang Muslim, sedangkan Naina beragama Sikh. Hal tersebut tentu saja mendapatkan pertentangan, karena tidak akan cocok di mata masyarakat India. Walaupun mendapatkan pertentangan, namun kabarnya mereka berdua tetap melanjutkan hubungan dan bahkan tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan. Tapi sayangnya hubungan tersebut tidak bertahan lama. Tanpa ada yang mengetahui alasannya, mereka memutuskan untuk berpisah.
Matlub bahkan menikah dengan wanita lain yang bernama Nazgul. Meskipun telah berpisah sejak bulan Desember 1988, namun mereka masih tetap menjalin hubungan pertemanan dengan baik. Tidak berapa lama setelah perpisahan tersebut, Naina kembali menjalin hubungan dengan seorang pria yang menjadi atasannya di dalam partai, yakni Susil Sharma. Namun hubungannya kali ini dengan Susil sangatlah bertolak belakang dengan saat bersama dengan Matlub. Menurut keterangan yang diberikan oleh keluarganya, Naina harus melupakan karirnya dan menghentikan semua aktivitasnya di dunia politik. Demi Susil, Naina menyetujuinya dan rela meninggalkan karir cemerlangnya yang telah dibangunnya sejak lama, membuang sia-sia lisensi pilot yang didapatkannya dengan susah payah, dengan tinggal di sebuah apartemen kecil di daerah Mandir Marg di New Delhi. Pada bulan Mei 1992, Susil dan Naina melangsungkan pernikahannya di Candi Hindu Birla Mandir di kota Hyderabad. Namun anehnya, yang hadir di acara pernikahan hanya dari pihak keluarga Naina saja, sedangkan keluarga Susil tidak ada satupun yang datang. Pernikahan mereka dilangsungkan secara diam-diam dan tidak sah secara hukum, tidak ada dokumen dan akta pernikahan yang diajukan. Setelah pernikahan selesai dilaksanakan, Naina yang dulunya bebas melakukan segala hal yang diinginkannya. Sekarang hanya bisa terkurung di dalam apartemen kecil, layaknya burung di dalam sangkar, namun sangkarnya pun bukanlah sangkar emas. Naina yang tidak diperbolehkan terjun ke dunia politik, hanya diizinkan untuk mengurus butik kecil miliknya saja. Butik tersebut adalah milik Naina sejak dulu, sebelum menikah dengan Susil, sehingga hari-harinya hanya diisi dengan kegiatan di butiknya saja. Selain tidak memperbolehkan ada teman pria yang mendekati dan berbicara dengan Naina, Susil juga sering melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Susil yang suka minum dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sering memukuli dan melecehkan Naina, baik secara fisik maupun verbal. Naina juga mendapati suaminya mempunyai wanita yang tinggal di selatan New Delhi bernama Ila Junjunwala. Sebenarnya hubungan Susil dan Ila telah terjadi jauh sebelum dia menikah dengan Naina. Setelah mengetahui hubungan di antara mereka, Naina pun mencoba untuk menghubungi Ila. Tanpa disangka, Ila malah memberitahukan kepada Naina bahwa sebenarnya selain Ila, Susil memiliki banyak sekali wanita simpanan lain di luar sana. Naina yang marah mendengar berita tersebut, merasa harus segera bertindak cepat. Dia tidak menginginkan perceraian, tapi jika Susil masih mau bersamanya, maka dia harus mengumumkan hubungan mereka kepada khalayak ramai. Di dalam sebuah diari yang ditulis oleh Naina, dia mengatakan, "Susil, aku tahu kamu membenciku. Kamu tidak bisa menerimaku, jadi jangan habiskan waktumu. Jagalah dirimu dan maafkan aku. Tinggalkan aku dengan takdirku. Kita tidak bisa terus seperti ini, karena aku tidak mendapatkan kepercayaanmu, bahkan walaupun dengan menghabisi diriku sekalipun. Ambillah atau lakukanlah apapun yang kamu inginkan. Jangan salah paham denganku. Jangan biarkan hidupmu dimanjakan atau terlena. Aku tahu aku tidak sepadan denganmu. Tinggalkan diriku dan lakukan yang terbaik untuk hidupmu. Tapi jangan mengatakan apapun kepada keluargaku. Mereka tidak bersalah. Jika kamu mau, kamu dapat menghukumku." Pada tanggal 2 Juli 1995 malam, Naina mengambil sebotol minuman vodka kesukaannya yang berlabel Bloody Mary dan membawanya masuk ke dalam kamar. Dengan ditemani oleh dinginnya hawa AC, dia mulai menuangkan minuman kesukaannya tersebut ke dalam gelas. Sambil duduk santai di sofa, pikirannya melayang membayangkan masa depannya yang cerah. Dia akan segera terbebas dari semua penderitaan yang dialaminya selama 3 tahun belakangan ini. Dia akan dapat bekerja kembali dan bahkan mungkin nanti kelak dia bisa kembali ke dunia politik seperti cita-citanya dahulu sebelum menikah dengan Susil. Naina telah merencanakan untuk pergi ke negara Australia, meninggalkan negara tercintanya India untuk sementara waktu. Di Australia dia akan bekerja dan mendapatkan kebebasannya kembali, bebas dari suaminya yang kasar.
Dia secara diam-diam telah meminta bantuan mantan pacarnya, Matlub Karim, untuk membantunya mewujudkan keinginannya. Sekitar pukul 19 malam, Naina menelpon tetangganya yang bernama Jagdish Taneja di tempat penyewaan video untuk mengantarkan 2 buah kaset video kepadanya malam itu juga. Setelah itu, dia menghubungi Matlub Karim untuk menanyakan apakah dia telah pergi ke agen perjalanan untuk mengambil visa Australianya. Karim memberitahukan bahwa dia belum sempat mengambil visanya dan akan melakukannya dalam beberapa hari ke depan. Dan setelah itu, mereka pun mengakhiri percakapannya. Pada pukul 20:15 malam, Susil memarkirkan kendaraannya dan berjalan masuk ke dalam apartemennya. Tiada sambutan hangat dari Naina, masih terasa jelas ketegangan di antara keduanya. Naina menawarkan minuman kepadanya dan keduanya pun duduk menikmati minuman tanpa banyak melakukan percakapan. Pukul 20:30 malam, karyawan toko video yang bernama Pradep Sharma datang mengantarkan kedua kaset pesanan Naina. Saat Naina sedang mengambil kasetnya, Susil menghampiri telepon, menekan tombol redial dan mendengarkan tanpa bersuara. Sesaat kemudian, telepon diangkat dan terdengar suara seorang pria yang menjawab halo di ujung sana. Susil langsung mengenali suara Matlub Karim, pria yang selama ini dicurigai masih berhubungan dengan istrinya. Tanpa bersuara, dia menutup gagang telepon. Dengan darah mendidih, dia mendatangi Naina dan bertanya dengan kasar kepadanya terkait hubungannya dengan Karim. Namun dengan masam Naina menjawab bahwa itu bukan urusannya. Susil tidak berhak ikut campur dengan urusan pribadinya. Mendengar jawaban ketus tersebut, ditambah dengan minuman keras yang ditenggaknya, membuat kemarahan Susil semakin tidak terkendali. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Maxwell Pereira, salah satu penyelidik utama dalam kasus ini, dikatakan sebagai berikut. Dikarenakan suasana apartemen di sana sangat hiruk-pikuk dan berisik, sehingga suara tembakan yang keras tidak disadari oleh para tetangganya. Setelah kejadian tersebut, dia menenangkan dirinya dengan meminum air dingin dari kulkas sambil memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap tubuh istrinya. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah membuangnya ke Sungai Yamuna, dan sepertinya itu akan mudah dilakukan. Kemudian nanti baru memikirkan kemana dia harus melarikan diri dan bersembunyi. Dia membungkus tubuh Naina dengan spray dan kemudian melapisinya kembali dengan menggunakan lembaran plastik yang biasa digunakan sebagai alas meja makan. Setelah itu dia berusaha membersihkan bercak darah yang menempel di sekitar kamar dan kemudian mengintip keluar sebentar, meyakinkan dirinya tidak ada yang mengetahui apa yang telah terjadi. Kemudian bergegas turun ke bawah, memarkirkan mobil Maruti 800 cc warna putih miliknya ke dekat tangga, lalu berlari naik ke atas kembali. Dia menarik bungkusan tadi turun ke bawah, membuka pintu belakang mobil, dan memasukkannya ke dalam. Karena kemeja kurta putih yang dipakainya telah berubah menjadi warna merah, dia segera berlari ke atas, mengganti kurta putih yang baru sebelum turun kembali, dan membawa mobilnya ke arah Sungai Yamuna sekitar pukul 21:30 malam. Pada saat Susil tiba di jembatan itu yang membentang di atas Sungai Yamuna, dia menyadari bahwa bukan saja jembatan tersebut dekat dengan kantor kepolisian New Delhi, namun saat itu banyak sekali kendaraan yang melintas di daerah tersebut. Andai dia memaksakan diri untuk membuangnya di sana, dapat dipastikan dia akan ketahuan dan tertangkap. Dia berpikir sebentar, kemudian memutar balik dan menuju ke Jalan Asoka. Susil tiba di Bagia Barbecue pada pukul 22:15 malam dan memarkirkan mobilnya di tempat parkir, tepat di dalam gedung utama. Setelah turun dari mobil, dia memanggil manajer Keshav Kumar dan memberitahukan semua yang telah terjadi dan meminta bantuan kepadanya.
Walaupun merasa takut dan ngeri, tapi dikarenakan selama ini Susil telah banyak membantunya dalam menghadapi masa-masa sulitnya dan juga memiliki banyak utang kepada Susil. Mau tidak mau, Kumar terpaksa harus membantunya. Saat tiba di sana, hanya ada beberapa tamu saja yang masih berada di dalam restoran, sehingga para tamu diberitahukan agar bisa cepat menyelesaikan makanannya karena restoran mau tutup lebih cepat malam itu. Kumar bahkan mulai mematikan lampu yang ada di restoran agar para pelanggan segera pergi dari sana. Setelah para tamu meninggalkan restoran, Kumar juga memberitahukan kepada para staf restoran agar mereka juga segera pergi dari sana. Mereka diberikan masing-masing 25 rupiah atau sekitar 4.500 rupiah sebagai pengganti biaya makan malam gratis yang biasanya disediakan untuk mereka oleh restoran sebelum pulang kerja. Setelah semua orang pergi, kini di restoran hanya tinggal Susil, Kumar, dan seorang penjaga keamanan yang berada di luar yang tidak mengetahui sama sekali apa yang terjadi di dalam dapur. Kumar meletakkan terpal plastik hitam besar di dapur, tepat di dekat tandor, dan bersama Susil meletakkan bungkusan tubuh Naina ke atas terpal tersebut. Saat itu jam telah menunjukkan pukul 22:50. Mereka menyusun tumpukan kayu dan kertas di sekeliling tandor, meletakkan bungkusan tersebut ke atas tandor, kemudian kembali menaruh lebih banyak lagi kayu di atasnya. Susil menyuruh Kumar untuk pergi membeli ghee atau mentega murni yang biasa digunakan dalam masakan tradisional India. Kumar kembali dengan membawa 4 bungkus besar amur butter atau mentega amur dan meletakkannya di atas bungkusan untuk mempercepat proses pembakaran. Pada pukul 23 malam lebih, Susil pun mulai membakar tumpukan kayu tersebut. Saat tumpukan kayu mulai terbakar, sambil menuangkan beberapa gelas air dingin ke atas kepalanya, Susil berkata kepada dirinya sendiri, "Apa yang telah aku lakukan? Bagaimana aku bisa melakukan ini?" Mungkin itu adalah sebuah ungkapan penyesalan, namun penyesalan yang datangnya sangat terlambat. Api yang berkobar tinggi dan asap yang mengepul terlihat di langit malam, menjulang tinggi dan cukup jauh untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, termasuk polisi Kunju yang sedang berpatroli dan melihat mereka dari kejauhan malam itu. Susil yang berhasil melarikan diri akhirnya menyerahkan diri di kota Bangalore pada tanggal 10 Juli 1995. Pada tanggal 7 November 2003, Susil Sharma dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman mati, sedangkan sang manajer Keshav Kumar diberikan hukuman 7 tahun penjara. Pengajuan banding yang diajukan Susil gagal, dan oleh Pengadilan Tinggi New Delhi, hukuman matinya dikuatkan pada tanggal 19 Februari 2007. Namun pada tanggal 8 Oktober 2013, Mahkamah Agung meringankan hukumannya dan mengubahnya menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dan 5 tahun kemudian, pada tanggal 21 Desember 2018, setelah mendekam 23 tahun di dalam penjara, akhirnya oleh Pengadilan Tinggi Delhi, Susil Sharma dibebaskan dari penjara. Itulah peraturan perundangan yang ada di negara India. Hukuman seumur hidup tidak berarti terpidana harus menjalani hukuman penjara sampai dia meninggal dunia. Batas maksimal hukuman penjara di negara India adalah 20 tahun. Demikianlah cerita tentang oven pemanggangan tradisional yang memiliki nilai budaya yang tinggi di negara India. Tandor aslinya berasal dari kota Rajasthan di India, di mana para arkeolog telah menemukan sisa-sisa tandor yang berasal dari 2600 sebelum Masehi. Itu berarti umurnya hampir sama dengan piramida di Mesir. Bagaimana menurut teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah hukuman yang diterima oleh Susil Sharma telah sesuai untuknya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST.
See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.